Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Baik. Puji Tuhan, baik ya. Meskipun ada beberapa sidang jemaat yang sakit di rumah sakit, bersyukur jika setiap kita sampai hari ini masih Tuhan anugerahkan kesehatan. Karena memang musim ya Bapak Ibu ya, demam, batuk, pilek, panas. Semoga setiap kita dapat menjaga kesehatan kita supaya dalam peribadahan kita tidak terhalang karena sakit, penyakit atau kelemahan fisik kita. Marilah setiap kita yang sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini, saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita memasuki saat teduh terlebih dahulu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan. Dia yang mendirikan langit, bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Roh Kudus, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur jika setiap paginya kita beroleh berkat nafas hidup baru. Kita kembali dapat memuji nama Tuhan. Kita pujikan saat pagi hari datang lagi ganjar. Mengucap syukur
komitmen kita menyembah Allah sampai seumur hidup kita, meninggikan namanya, karena dialah Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Kita akan membaca bacaan beragam yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya 145 ayat ke-8 sampai dengan ke-12 sama dengan ayat yang ke-21. Saya membaca bagian P dan jemaat membaca di bagian J. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Bersama-sama, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan dialah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami. Biarlah setiap kami umat-Mu memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Allah, Raja di atas segala raja yang layak kami sembah dan kami puji. Bersyukur jika di hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami datang beribadah, bahkan nanti setiap kami Kau izinkan duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Biarlah setiap kami jemaat menyiapkan hati kami dalam memasuki peribadahan kami di pagi hari ini, menyiapkan hati kami untuk nantinya dapat menerima perjamuan kudus yang telah tersedia bagi setiap kami yang berdosa ini. Berkati setiap kami, berkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu memuji, menyembah, bersekutu dengan hikmat, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, dan kiranya Kau berkenan atas ibadah kami. Dalam nama-Mu Tuhan, perkenankan kami beribadah lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Sidang jemaat silakan untuk duduk. Bersyukur jika di hari ini nanti kita akan menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak. Dan nantinya ada saudara-saudara kita, untuk saudara-saudari kita yang akan dibaptis dan disiji. Kita akan menjadi saksi di mana perjalanan iman mereka akan ditentukan di hari ini. Marilah sebelum kita berdoa mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepada Allah kita yang kudus, kita pujikan PPK 54, bawalah aku dekat ke Saya. Sungguh
pelanggaran kita, mengakui apapun yang kita kerjakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mohon Tuhan tolong, mohon Tuhan sucikan, kuduskan setiap kita yang berdosa. Mohon dengan kasih Kak Afe dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami jemaat yang hadir pada saat ini. Kami sadar kami adalah manusia yang terlalu dari kesalahan kami, seringkali menyentuh hati Tuhan lewat perkataan kami, lewat sikap kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saat ini sebelum kami jauh masuk di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus akan sucikan setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu di dalam memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan hati dan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menganugerahkan bagi kami dengan darah-Mu tercurah, sucikan setiap kami saat ini. Dan percaya bahwa keselamatan itu dan penebusan itu sudah kami terima pada Engkau dan kasih kami. Ini hidup kami ya Tuhan, untuk kami agar kami terus berjalan sendiri sesuai kesukaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kami hidup dan berdoa dan mengucap amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku berdosa di hadapan Allah dan telah menerima penebusan, yang diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku, Allah Bapa kita, akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Bapak Ibu sekalian, natur setiap kita adalah berdosa. Sebaik-baiknya apapun yang kita kerjakan, tetap kekejian di mata Allah, karena Allah kita Maha Kudus, Maha Suci. Tapi biarlah dengan kasih-Nya, dengan darah-Nya mentahirkan setiap kita dari kesalahan dan pemberontakan kita yang kita lakukan dengan penuh dosa. Petunjuk hidup baru diambil dari Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ini janji Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Biarlah setiap kita setia sampai memutih rambut kita, sampai Tuhan memanggil kita, dan mahkota kehidupan dianugerahkan bagi setiap kita. Sebagai respon dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah dengan semangat sukacita kita pujikan PPK 13, Pujilah Allah. Haleluya,
mengikrarkan pengakuan kita sebagai pengakuan iman di hadapan Allah Tritunggal dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dengan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk sekolah tinggi teologi, kiranya senantiasa dapat menghasilkan hamba Tuhan yang bermutu, senantiasa dapat menyiapkan hamba Tuhan untuk nantinya bekerja di ladang Allah. Yang kedua, kita berdoa untuk lembaga misi di Indonesia, kiranya setia mendukung setiap hamba Tuhan yang berada di pelosok-pelosok daerah. Yang ketiga, kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja, kiranya dapat menjalankan amanat agung Kristus, yaitu menyaksikan cinta kasih-Nya, karya keselamatan bagi semua orang. Yang terakhir, kita berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Kalau kita mengenal atau kita tahu nama dari setiap jemaat kita yang sakit, kita dapatnya menyebutkannya, dan kita berdoa untuk setiap jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat dengan membuka salam. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami datang beribadah bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, di tengah-tengah ibadah ini perkenankan kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, dimanapun Tuhan menempatkan hamba-hamba-Mu nantinya, kiranya sekolah ini dapat mendukung, sekolah ini dapat menyiapkan hamba Tuhan yang bermutu menjangkau dan berjiwa. Siapkan para hamba Tuhan ini, Tuhan panggil mereka secara pribadi sehingga mereka dapat memberikan firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan lagi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan misi, di mana pelayanan misi ini mengirimkan hamba Tuhan ke daerah pelosok-pelosok. Tuhan, Kau yang mencukupkan segala dana, memelihara kesehatan, dan kiranya hamba Tuhan yang ada di pelosok daerah dapat senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu, senantiasa fokus, tidak berpikir pada materi atau hal duniawi, tetapi memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, biarlah setiap gereja yang ada ini dapat melayan misi, dapat senantiasa bertumbuh, keluar, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga gereja-gereja ini juga menjadi berkat, menjadi dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami berdoa setiap gereja-gereja, biarlah setiap gereja-gereja yang ada dapat menumbuhkan iman kepercayaan bagi jemaat mereka menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah imun, berdoa untuk Joy yang di rumah sakit, berdoa untuk Wisnu, berdoa untuk Ibu Pun, berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin dapat kami sebutkan untuk satu namanya, adalah Engkau yang menjawab, Engkau yang memelihara, Engkau yang senantiasa memakai tim medis untuk memberkati mereka, menjadi kesembuhan bagi mereka melalui makanan dan minuman obat-obatan yang dikonsumsi. Berdoa untuk jemaat yang berulang tahun seminggu ini, bila Tuhan tambah-tambahkan iman, jadikan berkat, jadikan terang dunia, biarlah anak-anak yang melakukan pelayanan ini Tuhan, jemaat kami dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi pelayanan misi bagi setiap orang. Ini doa kami, keseruan kami serahkan semua dan tangan Tuhan, biarlah kami berkat yang sebaik-baiknya. Ya Bapa, ya Allah kami, inilah segala seruan doa yang telah kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Kami percaya Kau mendengar doa kami, Engkau menyandengkan telinga-Mu, peduli dengan setiap kami, dan biarlah segalanya dapat Tuhan jawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja. Dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan doa syafaat kami dan kami satukan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, bersyukur jikalau gereja kita masih memiliki komisi pemuda remaja. Ini artinya kita harus menyiapkan mereka sebagai generasi penerus gereja. Siapa lagi nantinya yang akan menggantikan setiap kita menjadi majelis, pengurus, pemuka agama atau apapun itu, ketika kita tidak mendidik mereka dengan baik, dengan benar. Marilah setiap pemuda remaja yang ada di gereja kita doakan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini ada persembahan atau kesaksian pujian dari Komisi Pemuda Remaja Ora et Labora.
Kiranya setiap kita yang mendengarkan dapat senantiasa tergerak hatinya menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Kepada Komisi Pemuda Remaja Orang Madura, dipersilakan. Ini sepertinya Bapak Ibu sampai terpukau ya. Jadi tepuk tangannya belum dimulai sudah. Ini komitmen kita setiap pemuda remaja, kiranya Tuhan memberikan bagi setiap kita hatinya, tangannya, kakinya, supaya kita memiliki kasih seperti Allah, menjangkau jiwa-jiwa dan mencapai tujuan Allah, karya keselamatan. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Widodo dengan tema diberkati untuk menjangkau jiwa bagi Allah. Sebelum kita memujikan pujian kita dalam menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan tenang, dengan komitmen kita pujikan jadikan aku saluran berkat KPPK 32.
firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Widodo dan dilanjutkan nantinya dengan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kepada Pak Pendeta Yusak Widodo dipersilakan. Kita berdoa, saudaraku. Bapak yang baik, terima kasih sampai hari ini Kau terus senantiasa membawa kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa membawa kehidupan kami untuk semakin dilayakkan, membawa kehidupan kami untuk semakin diperbaharui dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dengan hati yang terbuka dan siap kami menyambut firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sudah lama kita tidak ketemu, saudaraku. Sudah ada beberapa bulan ya, bahkan mungkin sudah ada 1 tahun ya. 1 tahun kita tidak ketemu. Tetapi saya melihat wajah kita semuanya yang ada hadir di dalam acara ibadah kita ini, semuanya sempringat. Amin. Itu mendatangkan sukacita yang luar biasa dan menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita sungguh sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan berterima kasih untuk pengurus gereja ya serta gembala sidang yang boleh mempercayakan saya di pagi hari ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik lewat firman Allah maupun nanti ada sakramen yang lain. Kita bersyukur semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diberkati untuk menjangkau jiwa bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di sana di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-67. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-67, saudaraku. Kita akan membaca di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, supaya kita sama-sama proaktif, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat-ayat ini dengan bergantian. Saya di ayat yang kedua, saudara di ayat yang ketiga dan seterusnya. Nanti di ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Baik, kalau sudah ketemu mulai dari saya, Mazmur pasal yang ke-67 di ayat yang kedua, demikian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Sama-sama. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saya akan baca ulang di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8. Saudara boleh simak Alkitab dengan baik. Demikian. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang masalah berkat, ya, satu hal yang mungkin tertanam di dalam hati kita, tertanam di dalam pikiran kita, bahkan sekaligus memunculkan
Siapa sih yang tidak ingin diberkati? Siapa sih yang tidak ingin diberkati? Saya terlalu yakin, saudara mungkin sepakat dengan saya. Satu kata yang mungkin kita akan munculkan di dalam mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Pasti jawabannya, saya mau. Kalau kita berbicara tentang masalah berkat, gak ada seorang pun yang menolak tentang hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua orang menghendaki hidupnya diberkati oleh Tuhan, tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin, semua. Kalau berbicara tentang masalah berkat, pasti mereka senang dan tidak menolak untuk diberi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya sering kalau kita dengar, ya, sering kita jumpai, karena kalau orang yang diberkati itu memang membuat hati ini senang, ya toh, membuat hati ini bersyukur. Dan kalau kita melihat begitu banyak anak-anak Tuhan, kalau berdoa, gitu ya, kalau berdoa itu pasti cenderungnya meminta berkat sama Tuhan. Ya, misalkan doanya begini, saudaraku. Tuhan, berkati pekerjaanku, gitu ya. Terus Tuhan, berkati rumah tanggaku. Tuhan, berkati usahaku, begitu ya. Terus kalau terus diteruskan lagi banyak, saudaraku. Tuhan, berkati usahaku, pelayananku, dan lain sebagainya. Cenderung kalau kita mendengar anak-anak Tuhan berdoa, mesti orientasinya kebanyakan, tapi tidak semua, orientasinya hanya untuk meminta berkat. Aku Tuhan berkati, aku Tuhan berkati, aku Tuhan berkati. Itu hal yang bukan baru bagi orang Kristen. Kalau berdoa pasti tidak tidak ketinggalan kata Tuhan berkati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah doa meminta berkat itu salah? Tidak. Tetapi kalau seandainya semua doa itu orientasinya kepada diri sendiri, itu yang kurang tepat. Karena kalau kita melihat begitu banyak orang yang butuh dukungan doa, butuh didoakan. Ya, kalau kita tadi melihat doa syafaat itu banyak, 1, 2, 3. Nah, ini bukti kepedulian kita tatkala kita berdoa, jangan hanya berorientasi pada diri sendiri, minta berkat terus. Dan nanti kalau berkatnya sampai penuh begitu, saudara tidak kuat untuk nadai, terus kepiye? Ya, makanya Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, kalau berdoa juga harus melihat di sekeliling kita. Ya, berdoa untuk banyak hal itu menandakan kepedulian kita akan sesama kita, kepedulian kita akan lingkungan kita, kepedulian kita akan bangsa kita, kepedulian kita akan misi gereja, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat di dalam pemazmur yang kita baca, saudaraku, kita akan menemukan beberapa hal yang akan kita pelajari, hal yang sangat penting yang kita bisa ambil dari pemazmur yang kita baca di pasal yang ke-67 di ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang sudah
pelajari dan kita akan temukan di dalam pembacaan Mazmur kita ini. Yang pertama, saudaraku, ya, berkat itu sumbernya dari Allah. Ya, berkat itu sumbernya dari Allah. Makanya kalau kita meneliti dalam pembacaan kitab Mazmur yang kita baca tadi, ada 3 kali kata yang diulang dalam Mazmur ini tentang Allah memberkati kita. Allah memberkati kita. Nah, itu diulang-ulang. Artinya, kalau kita memahami bagaimana ayat ini diulang-ulang, berarti ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita pahami tentang hal itu. Nah, saudaraku, pemazmur jelas berkata Allah memberkati kita. Maka hal ini kita bisa mengetahui bahwa pemazmur ini menegaskan bahwa Allah itu sumber berkat bagi kita. Amin. Allah itu sumber berkat bagi kita. Nah, kalau kita sudah menemukan sumbernya, gitu ya, tinggal kita buka kerannya saja. Contohnya seperti ini. Kalau kita sudah punya penampung air di atas, ya, yang gede, itu kan sumber yang akan kita dapatkan dari situ untuk aliran air itu bisa kita nikmati. Begitu kita buka keran, secara tidak langsung atau secara langsung itu akan keluar air. Jadi tatkala kita menemukan sumbernya, yaitu di dalam Allah kita, di dalam Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus, Dia adalah sumber berkat. Kalau kita berbicara tentang masalah berkat, bukan hanya sekedar materi. Ya, kalau saat ini kita masih ketip-ketip, tahu ketip-ketip? Ada yang tidak tahu kata ketip-ketip ya? Kalau kita masih bisa ini mata buka tutup, gitu ya, itu namanya ketip-ketip. Ini ketip-ketip ini bahasa dari mana? Saya sendiri nggak ngerti. Itu artinya juga adalah berkat. Amin. Biasanya orang lupa untuk hal itu. Nah, kalau kita sehat, tidak mengkonsumsi obat, itu juga merupakan berkat, saudaraku. Jangan hanya terfokus berkat itu hanya materi. Kalau orang Jawa bilang apa? Donya Bruno, apa namanya? Donya Bruno. Kekayaan secara materi yang melimpah itu namanya berkat. Semuanya yang saat ini kita ada, kita nikmati, dan tubuh kita sehat walafiat. Covid tidak menyentuh tubuh kita. Ini luar biasa, berkat Tuhan. Kita masih diadakan Tuhan hari ini iso ketip-ketip. Ya saudaraku, jangan lupa bersyukur. Jangan sampai berkata, biasa, ya kebetulan aja. Udah, tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Tetapi karena bentuk pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi kita, berkatnya melimpah sehingga kita bisa sehat walafiat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita, sumber kekuatan,
sumber damai sejahtera, dan masih banyak hal. Dia adalah sumber dari segalanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya tatkala kita boleh menikmati berkat yang kita dapatkan dari Tuhan, yang adalah sumber yang memberikan berkat bagi kehidupan kita, makanya kita tidak perlu untuk mengandalkan kekuatan yang di luar daripada kekuatannya Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah temukan sumber. Tidak ada sumber lain yang mampu memberikan kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya, bentuk pemeliharaan yang sama yang Allah lakukan. Sumber berkat itu tidak kita dapatkan di gua-gua yang gelap gulita. Sumber itu tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang keramat. Sumber berkat itu juga tidak bisa kita dapatkan di tempat-tempat yang mungkin kayak sungai besar, pohon besar. Tetapi banyak orang keliru dan salah konsep. Pengertiannya keliru tentang mencari berkat bukan pada sumber yang memiliki berkat, tetapi menurut logika mereka. Wah, kira-kira nanti ini pasti ono sing nunggu, gitu ya. Nah, nek ono sing nunggu, bah, aku nyuwun berkat, gitu ya. Terus kiranya baik ngomong, oh iya cucuku, berkat opo? Tidak gitu. Itu cara yang keliru. Cara yang tepat adalah kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Dia adalah sumber berkat bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menegaskan bahwa sumber dalam hidup kita, berkat yang melimpah di dalam hidup kita, itu hanyalah Allah kita saja. Tidak ada yang lain. Tidak di gua-gua, tidak di sungai-sungai, tidak di pohon-pohon yang besar dan rimbun, tidak di yang lain-lain, tempat keramat dan lain sebagainya. Tidak ada di sana. Yang ada sumber berkat yang mampu mencurahkan berkatnya hanya bisa kita temukan di dalam Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bahwasanya berkat itu sumbernya dari Allah, dan yang kedua adalah minta berkat itu kepada Allah. Ya, minta berkat itu kepada Allah. Setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, maka sudah seharusnya kita meminta berkat dari Allah. Ya, bahwasanya kita ngerti hal itu, dan memang seharusnya jangan salah melangkah dan jangan salah jalan tatkala kita meminta berkat. Kita harus tepat sasaran, yaitu kepada Allah kita. Kalau firman Tuhan katakan, di situ mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, gitu ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ini Allah ngajani ombo banget sama kita, karena Dia tahu Dia adalah sumbernya yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah mengalami masa kemarau kering, tetapi terus karena Dia sumbernya. Oleh sebab itu saudaraku, Allah ngajani ombo bagi kita. Ini ngajani ombo ini saudara tahu gak ya?
memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, mungkin seperti itu penjabarannya ya. Dan jangan sungkan untuk meminta, karena Dia bukan hanya sekedar Allah yang penuh dengan kekudusan, Dia juga adalah sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Tatkala kita sudah dijadikan anak ketebusannya, makanya firman Tuhan di situ dikatakan, tatkala anak itu meminta roti kepada bapaknya, bapaknya itu tidak akan salah memberi, nggak akan diberi batu, gitu. Kalau meminta daging atau ikan itu tidak akan diberi ular. Karena apa? Dia punya segala-galanya untuk kita. Sesuai dengan permintaannya, apapun yang engkau minta, di sana sudah tersedia seluruhnya. Karena Dia adalah sumber berkat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Pemazmur menegaskan, kiranya Allah mengasihi kita, memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kata memberkati kita itu satu ayat penekanan yang akan membawa kita semakin bangga memiliki Allah yang adalah sumber berkat untuk kita. Ya, Allah akan memberkati kita, saudara. Apapun yang engkau minta, apapun yang engkau doakan, percaya dengan ini. Waktu Tuhan yang akan menentukan doa itu terkabul untuk setiap permohonan yang kita naikkan di hadapan Dia. Perlu kesabaran dulu, ya toh? Karena Tuhan tidak serta-merta begitu kita minta kayak instan langsung blek dari surga, dari atas blek, itu enggak. Perlu proses, ya toh? Kalau kita minta perlu proses. Suatu kali, ini kesaksian sedikit saja ya sekarang. Suatu kali saya waktu masih duduk di bangku SMP, gitu ya. Ya, saya sadar bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak kaya raya, tapi cukup bisa makan. Begitu ya, tidak dari keluarga yang kaya raya, tapi cukup bisa makan. Nah, pada suatu saat sepatu saya ini mestinya yang saya buat untuk sekolah, mestinya sudah harus ada adiknya, gitu ya. Atau bisa dikatakan sudah mestinya harus ganti yang baru. Seperti itu, saudaraku. Nah, pada suatu saat, karena itu lama saya tunggu, orang tua saya tidak membelikan yang baru, saudaraku. Saya tunggu gitu ya, dengan kesabaran. Ternyata mungkin memang belum waktunya, gitu ya. Pada waktu itu saya memaksakan diri untuk saya minta, tapi timingnya itu kurang pas. Pada waktu saya pulang, karena mungkin saya tergolong nakal juga, ya, tergolong nakal. Waktu saya pulang dari sekolah, biasanya tidak seperti itu, tapi kok tahu-tahu muncul karakter yang tidak baik, gitu. Habis itu saya lepas sepatu, gitu ya. Saya lempar saudaraku, pak, gitu. Biasanya tidak saya lempar, gitu ya. Tahu-tahu muncul itu, gitu. Saya sendiri, kenapa seperti ini? Biasanya saya taruh, gitu ya. Saya rapikan, gitu. Walaupun jelek-jelek yang masih bisa dipakai, saya pikir begitu. Nah, ini udah timbul sesuatu yang kayaknya di luar dari pemikiran saya. Saya lepas, saya lempar, begitu. Pas kebetulan bapak saya, orang tua saya itu pulang kerja. Nah, melihat kelakuan saya yang tidak terpuji, ya terkesan arogan, gitu ya. Dia nggak banyak ngomong.
Karena waktu itu saya duluan yang ngomong. Pak, sepatuku sudah sobek, sepatuku sudah nggak layak dipakai. Aku diizin karo teman-temanku gitu ya. Saya bilang seperti itu saudaraku, sambil yang wajah yang tidak bersahabat lah begitu ya. Nah pada waktu itu tanpa banyak ngomong, bapak saya kan orangnya gede saudara, gede banget gitu, besar lah pokoknya. Kalau saya mungkin nurun ibu kecil sih, jadi saya dari kecil. Ya, pada waktu itu tanpa basa-basi, tanpa banyak ngomong, karena kekar tubuh orang tua saya, bapak saya ini, langsung saya diangkat saudaraku. Diangkat begini, langsung dibawa keluar, dimasukkan ke selokan. Gitu saudara, dimasukkan ke selokan. Dan ya secara tidak langsung karena posisi saya terletak kayak begini, masuk air selokan. Masuk air selokan, tak minum saudaraku, tanpa sengaja begitu ya, keminum. Nah, setelah itu yang nangis hanya ibu nangis. Setelah bapak menyemplungkan saya di situ, ditinggal. Kejamnya gitu ya, kejamnya. Pun dari tulung malah ditinggal. Plung gitu ditinggal. Ibu yang nangis. Habis itu ibu ngulung ke tangan gitu. Ngulung ke tangan itu apa sih? Iya, diangkat saya saudaraku. Habis itu dimandiin walaupun sudah gede, namanya SMP juga. Nah, ya cukup gede lah sudah. Nah, dimandiin terus saya didudukkan. Bapak saya sudah duduk tuh. Saya didudukkan. Sebenarnya kalau kamu cara memintamu baik-baik, hari ini Bapak bisa belikan kamu sepatu baru. Tetapi caramu tidak baik. Bapak pulang kerja sudah disuguhi hal yang kayak begitu. Ya membun-bunannya kan aja. Terbakar ini bun-bunannya gitu. Terus dia bilang, maafkan Bapak. Saya lega saudaraku. Waktu Bapak ngomong maafkan Bapak, Bapak sayang sama kamu. Bapak mengasihi kamu. Mengapa Bapak lakukan itu? Supaya kamu tidak kurang ajar. Seperti itu saudaraku. Habis itu sudahlah, hati yang sakit membuat saya waktu itu perlakuan yang dilakukannya. Saat itu sirna karena ada kata maaf. Dan saya tangkap pelajaran yang itu, bahwasanya sebenarnya kamu yang salah. Dan akhirnya dompetnya dibuka, gitu ya. Dompetnya dibuka, saya sambil terseduh-seduh, gitu ya. Saya sedikit geli, gitu lah, sedikit senang gitu, sambil kesenangan apa bahasa orang Jawa kalau nangisnya itu terlalu lama, gitu kan. Kan gitu ya, saudara mungkin pernah mengalami, kalau tidak pernah mengalami bersyukurlah. Saya yang pernah mengalami. Dibukakan dompet, dikasih duit, besok kamu beli sama ibu. Seperti itu. Ada proses sebenarnya, tidak perlu memaksa. Tuhan itu tahu sebagai Bapa kita apa yang menjadi kebutuhan kita karena Dia adalah sumbernya. Kita meminta kepada sumbernya, kita mengambil kepada sumbernya. Itu memang hal yang tepat, tetapi perlu sabar dhisik. Ya, ojo maksa-maksa Tuhan. Kalau kita maksa Tuhan itu siapa sih kita? Gitu. Siapa kita? Nggak usah perlu dipaksa Tuhan. Tuhan itu perlu disenangkan hatinya dulu. Gitu loh, ya lah. Tuhan itu perlu disenangkan hatinya dulu. Kayak kita tatkala ada modus sama orang tua kita, gitu ya. Ada udang di balik batu, begitu ya. Biasanya tuh cari hati dulu, gitu ya. Senangkan dulu orang tua. Nah, kalau orang tua sudah senang, nyaman, timingnya tepat, ngobrol. Bu, aku pingin nikah loh Bu. Regane pira to, Le? Ya ta?
regane piro to, Nduk? Alah, paling murah, Bu. Paling ya cuma sekian. Oh ya wis, nek sakmono ibu yo duwe. Enak kok. Kalau dipaksa, yo akhirnya walaupun dikasih, tapi bapak belur dulu kayak saya. Iya toh, bapak belur dulu mengalami proses itu udah enak, saudaraku, dicemplungin selokan loh. Tapi ternyata walaupun kayak begitu, yo dibeliin, gitu loh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan sebab itu di dalam kehidupan kita, apapun yang kita minta, kita berserah sama Tuhan. Dan kita yakin apa yang kita minta, Tuhan tidak tutup telinga kok. Allah kita tidak tuli. Allah kita juga tidak tutup mata alias tidak lihat. Allah kita tahu persis apa dan bagaimana keadaan kita. Kalau kita minta dengan kesungguhan hati, sesuai waktu Tuhan, pasti Dia akan memberkati kita. Mungkin permintaan kita tentang masa depan, gitu ya. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat supaya aku tatkala menempuh studi di pendidikan ini tepat waktu, tidak molor-molor. Kalau kita lakukan itu dengan kesungguhan dan kita tekun belajar juga, gitu, sudah minta sama Tuhan supaya aku tidak molor Tuhan, tepat waktu menyelesaikan studi, menyelesaikan kuliah, tapi disertai dengan belajar sungguh-sungguh, pas tepat waktunya selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Bagian firman Tuhan dalam pemazmur ini jelas bahwa pemazmur minta berkat kepada Allah bagi hidupnya, karena dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Ya, dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita pasti akan diberkati oleh Allah. Tentu itu membutuhkan satu kepastian dalam hati kita. Yakin bahwa doa kita, permintaan kita pasti dikabulkan oleh Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan, pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang tidak kurang panjang tangannya untuk segera terulur dan memberkati. Kita memiliki Allah yang tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengar setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan perlu kita ketahui, kita harus punya keyakinan bahwa kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, pemazmur sekali lagi menegaskan, di situ dikatakan tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-7, coba kita akan lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, saya akan bacakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu kita perlu yakin. Ya, kalau setiap permintaan doa kita perlu yakin bahwa pasti Allah memberkati hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Kalau kita melihat di situ dikatakan Allah memberkati kita. Kita adalah umat-umat Allah. Kita adalah orang-orang kesayangan Allah. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya terlalu yakin firman Tuhan akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Tatkala kita benar-benar meminta berkat sama Tuhan, karena
adalah sumber berkatnya. Dia akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang keempat, ya, yang keempat, kita harus menjadi berkat. Ya, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, sudah kita tahu sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Setelah Tuhan mencurahkan berkatnya yang berkelimpahan, dan yang selanjutnya, yang keempat, kita harus menjadi berkat bagi orang lain untuk menjangkau jiwa bagi Allah. Kalau doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan, usaha kita sudah banyak, usaha kita sudah maju, ya, toko perusahaan kita sudah begitu banyak cabangnya di mana-mana. Kita yang tadinya minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan saya minta pekerjaan, Tuhan sudah kabulkan doamu. Tuhan kasih posisi pekerjaan yang nyaman, ya toh, dan Tuhan curahkan berkat itu untuk kita, untuk saudara dan saya. Dan yang harus kita lakukan adalah jadilah orang Kristen yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan Tuhan berkati aku, sudah diberkati masuk kantor. Ini mengendap di sini. Terus berdoa lagi, Tuhan berkati aku, Tuhan maha baik, Tuhan maha kasih, diberkati masuk kantor. Ini keliru. Yang semestinya tatkala kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus memiliki hati yang memberkati orang-orang yang mungkin perlu uluran tangan kita. Program tahun ini Sinode kita GKRI itu membuat satu program bentuk misi di bulan Agustus ini. Ya, satu full bulan Agustus ini kita dihimbau sebagai GKRI lokal yang ada di Indonesia untuk menjalankan misi ini. Kita bersyukur sinode kita sudah mengutus misionaris ke luar negeri, dan itu butuh biaya besar, ya toh, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana butuh biaya besar, butuh dukungan doa, butuh dukungan material dan lain sebagainya. Dari siapa? Dari kita, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan punya satu keinginan, tatkala engkau sudah diberkati, jadikanlah dirimu menjadi saluran berkat. Jangan hanya mengendap di kantong ATM BCA. Saya senang dengan satu ujian yang mengatakan begini, saudara. Ujian apa ya yang menjadi berkat itu? Selama aku ada di dunia. Itu loh saudaraku. Pakailah hidupku selama aku kuat. Apa itu? Kenapa? Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Umur kita itu gak akan banyak. Status kita di bumi ini adalah orang asing. Status kita di bumi ini adalah pendatang. Status kita di bumi ini adalah perantauan. Kita menjadi warga negara yang baik di Indonesia itu sudah cukup bagus. Tetapi masih ada warga negara yang lebih bagus nantinya, kekal selama-lamanya. Penduduk asli kita nantinya itu ada di surga. Mumpung masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, usahamu, pekerjaanmu, kesuksesanmu ditambah-tambahkan. Jangan menjadi orang yang hanya berprioritas di dalam diri sendiri. Tetapi tengoklah kananmu, tengoklah kirimu, tengoklah pekerjaan Tuhan. Masih butuh dukungan, dana yang perlu
menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sebenarnya kalau memberi itu tidak harus kalau sudah kaya baru bisa memberi. Oh enggak. Ya, saudara tahu janda Sarfat? Saya yakin saudara tahu. Janda Sarfat ini tidak sugih. Janda Sarfat ini tidak kaya raya. Alkitab mengatakan hanya segenggam tepung yang ia miliki. Gitu. Terus habis itu hanya seguli minyak kecil saja yang cukup untuk nanti bikin adonan tepung itu dimasak jadi roti. Habis itu tidak ada sisanya, habis. Tetapi tatkala dia mengutamakan seorang nabi pelayan Tuhan, artinya dia peduli dengan orang lain. Apa yang ia miliki, Tuhan sumber berkatnya akan mengalir terus. Alkitab mencatat dia tidak pernah kekurangan. Minyak yang dalam buli-buli itu terus mengalir. Jadi tatkala kehidupan kita terbeban untuk memberi, kalau Roh Kudus gerakkan saat ini untuk memberi, lakukan itu. Karena itulah timing Tuhan yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjangkau jiwa bagi Tuhan bukan hanya sekedar berkat materi yang bisa kita berikan kepada mereka, tetapi terlebih berkat rohani. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita jangan kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita sampaikan, kita bagikan kepada mereka-mereka yang mungkin belum mengenal kabar baik dari firman Allah, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas saudara dan saya. Kita harus memiliki hati yang terbeban untuk hal itu. Alangkah sukacitanya Allah, karena firman Tuhan katakan satu orang percaya saja mengenal Yesus. Alkitab katakan apa? 1000 malaikat berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak. Kalau saudara bisa membagikan berkat keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, untuk kita bagikan kepada mereka yang terhilang, untuk bagikan mereka yang tersesat, sehingga mereka mendengar Injil, mereka percaya kepada Tuhan. Kalau saudara bisa lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi orientasi berkat itu, mari kita akan salurkan dan jadikanlah kita menjadi saluran berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu juga yang sudah kami pelajari. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada dalam tangan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang adalah Allah yang luar biasa, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih pakai kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Saluran berkat bagi keselamatan mereka, saluran berkat bagi ekonomi, keterpurukan mereka, bahkan untuk misi dimanapun gereja-gereja Tuhan membutuhkan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu CD. Betul ya? CD. Diminta dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lapang, saya mengundang Ibu Sumiati Yadbirwa yang akan CD.
Dipersilakan. Ada yang memandu? Baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Sumiati ini sudah menyatakan imannya kepada Tuhan. Kita akan terus dukung di dalam doa, sehingga Ibu Sumiati ini tetap setia dan terus setia kepada Tuhan. Karena dukungan kita inilah yang akan membuat Ibu Sumiati tegar di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, itu yang Tuhan nyatakan untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan sama-sama dukung di dalam doa Ibu Sumiati yang sudah menyatakan imannya kepada Tuhan. Haleluya. Dengan kemurahan Allah, Engkau Ibu Sumiati saat ini di hadapan seluruh jemaat Tuhan menyatakan imanmu untuk tetap mengikut Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan pada hari ini mensidi Ibu Sumiati untuk menjadi umat kepunyaan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah kiranya berkat Allah melimpah, pemeliharaan Allah yang sempurna mengalir menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Sumiati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan melaksanakan sakramen baptisan kepada saudara-saudari kita yang akan dibaptis pada siang hari ini, yaitu Saudara Titu Agustina, ya betul ya, dan Saudari Femi Masura. Dipersilakan untuk maju ke depan. Boleh berdiri. Kepada kedua saudara kita yang akan dibaptis, ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya lontarkan kepada saudara. Saudara nanti di 4 pertanyaan terakhir, saudara boleh jawab ya dengan segenap hati. Seperti itu ya. Oke. Saudari Titu ya, Titu Agustina dan Saudari Femi Masura. Iya, seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah dipanggil untuk menjadi anak Allah saat ini. Saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya
untuk menerima baptisan kudus, dan berarti saudara bergabung dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, kami minta saudara memberikan pernyataan tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa? Ia adalah Khalik langit dan bumi dan segala isinya, dan percaya kepada Alkitab bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, apakah saudara-saudari mengaku dirimu adalah seorang berdosa, benar-benar sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi? Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristiani dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas demi kemajuan gereja? Apakah jawab saudara? Puji Tuhan, saudara menyaksikan jawaban ya dengan segenap hati. Dengan kemurahan Allah, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah engkau diberkati oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan jadikanlah dirimu menjadi satu pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan dan siap untuk melayani. Dengan kemurahan Allah, aku membaptis engkau sebagai hamba Tuhan di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan memberkatimu dan jadikanlah dirimu menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kedua saudari kami ini telah menjalani baptisan tanda pertobatan di hadapan Tuhan dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan yang terus senantiasa diperbaharui oleh pembaruan Roh Kudus Tuhan, sehingga memampukan saudara-saudari kami ini boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan setia sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Baik,
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelaksanaan CD selesai. Demikian juga pelaksanaan baptisan sudah dilakukan. Kita akan masuk lagi dalam saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Salib. kembali melihat diri kita. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib dan darahnya yang sanggup untuk melayakkan diri kita bersyukur. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi melampaui kepala.
tanda kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas Golgota, tanda kasih setianya kepada kita, tanda cintanya kepada kita sebagai umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan sudah terpecah 2000 tahun yang lalu, tanda sayangnya dan kasihnya kepada kita, sehingga kita mendapatkan persekutuan dengan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Angkat cawan, tinggi melampaui kepala kembali. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Kristus sudah tercurah di atas Golgota untuk pengampunan setiap dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allahku, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau sudah menghapuskan setiap dosa pemberontakan kami. Engkau menguduskan kehidupan kami. Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, sehingga juga Engkau melayakkan kami untuk kami memanggil Engkau Bapa, ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan selesai saya sampaikan dan sakramen sudah dilaksanakan, perjamuan kudus sudah dilakukan. Saya kembalikan kepada MC atau liturgos. Silakan. Puji syukur pada Allah kita telah menerima perjamuan kudus, duduk semeja dengan Allah dalam meja perjamuan. Tibalah saatnya bagi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Untuk petugas persembahan akan dilayani oleh Ibu Mega dan Bapak Yamin. Kita siapkan yang terbaik bagi Allah. Kita pujikan KPPK 245, ajarlah aku membawa jiwa. Jatuhkan
persembahan kita, mohon dengan kasih Bapak Kian dapat memimpin dalam doa persembahan. Kepada Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman yang sudah kami dapat, sakramen yang kami ikuti. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Semua itu adalah karena kasih sayang kepada kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya semua yang sudah kami persembahkan, kami dimurnikan motivasi kami dalam memberi persembahan, dan semua yang sudah kami persembahkan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Bapak, berkati pengurus dan pengelola, berkati gereja kami menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan warta atau pengumuman. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memperhatikan warta kita. Untuk penata layanan minggu depan di tanggal 4 September 2022, pengkhotbah dilayani oleh hambanya Evangelis Avelius Waluhu, pemimpin pujian atau liturgos oleh Saudari Lydia, pemusik Saudari Mimi, backing vokal Ibu Harti dan Ibu Suci, kolektor Bapak Beni dan Ibu Muji, untuk penyambut jemaat Saudari Prilly dan Saudari Nike. Kiranya setiap penata layanan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani Tuhan di minggu depan. Seluruh jemaat dan setiap kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusa Widodo atas pelayanannya di dalam pelayanan firman Tuhan, perjamuan kudus dan baptisan dan siji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Yusa Widodo. Untuk ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah umum selesai. Ibadah Komisi Pemuda Remaja Ora Elabora dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 bertempat di Jalan Cokro Aminoto 160A. Ibadah Komisi Wanita dilaksanakan di hari Rabu. Petugas telah tertera kiranya dapat mempersiapkan diri dan diimbau untuk seluruh kaum wanita dapat hadir dan turut serta bersekutu bersama-sama. Kiranya dapat menjadi perhatian kita untuk minggu depan akan dijalankan persembahan 2 kantong atau 2 kali. Yang pertama untuk kas rutin gereja, yang kedua untuk kas pembangunan gereja. Kiranya setiap kita dapat mempersiapkan dengan baik, dan jikalau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan persembahan khusus, persembahan syukur atau perpuluhan, dapat memasukkan ke dalam amplop dan diberi keterangan persembahan syukur, perpuluhan atau persembahan khusus. Seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ami yang tepat pada hari ini berulang tahun dan mungkin tidak hadir ya karena Saudari Joy opname di rumah sakit. Nanti kita dukung dalam doa terus. Untuk jemaat kita yang sakit ada Ibu Pur, ada Pak Gatot dan Yesus, ada Saudara Wisnu, dan kita berdoa untuk beberapa jemaat yang mungkin kita tahu namanya yang sakit, terus dukung dalam doa di dalam rumah, atau mungkin setiap kali kita ingat mereka kita terus dukung dalam doa. Laporan persembahan telah tertera, ada persembahan umum, ada perpuluhan PM dan AN. Kiranya dapat menjadi perhatian kita. Jikalau ada salah penulisan atau koreksi, silakan menghubungi pengurus. Bapak Ibu, perhatian bagi kita semuanya, persembahan juga dapat diberikan secara transfer. Silakan ditransfer ke rekening bendahara gereja, telah tertera rekening BCA, nomornya juga sudah ada atas nama Ibu Gankin Lian. Mohon dapat menyertakan keterangan persembahan, perpuluhan, pembangunan atau syukur. Jadi baik Bapak Ibu yang ingin memberikan tunai silakan melalui persembahan kita di hari Minggu atau dapat transfer ke rekening gereja. Tetap ingat di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Allah Bapa kita. Saya mengundang setiap kita mengambil sikap berdiri. Kita pujikan doksologi, doa berkat oleh hambanya Pendeta Yusa. Oh
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu ke atas, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah Allahmu yang sanggup mengangkatmu menjadi kepala bukan ekor. Allahmu yang sanggup membawamu naik bukan turun, membawamu maju bukan mundur. Dan biarlah segala berkat yang terbaik turun dari surga menjadi bagian hidupmu dan keluarga rumah tanggamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Lewat persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkati, menyertai dan menghiburmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.